Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengaturan uang harta kita, bagaimana Islam memberikan jalannya ya Ustaz? Kemudian bagaimana meyakinkan ke hati kita bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta kita? Dan boleh nggak kita mengatakan misalkan ketika ada kejadian musibah, apakah ini karena kurang sedekah dari kita, apakah hal tersebut dibolehkan? Nah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara bagaimana mengatur keuangan kita, harta kita, Allah Azza wa Jal mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui. Ada hak milik orang lain. Maka disinilah tatkala kita punya harta, maka kita harus mengeluarkan hak orang lain ini. Berkaitan dengan hak orang lain ini ada dua. Yang pertama ada yang wajib yaitu zakat. Tapi ada yang sunnah. Silaturahim, berbagi harta untuk menyambung rahim kita. Itu diperintahkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hak orang lain memuliakan tamu. Kemudian ya memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berbagi kepada orang tua. Itu berkaitan dengan harta kita. Kemudian kalau bicara kebutuhan kita sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang hamba-hamba Allah yang beriman ini. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak, ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak pelit. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Mereka di tengah, di antara berlebih-lebihan dan di antara pelit. Ini berkaitan dengan kehidupan keluarga kita. Jadi antum jangan sampai pelit kepada diri antum. Jangan pelit kepada anak-anak. Dan jangan berlebih-lebihan. Begitu pula ketika sedekah. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan pelit. Kadang-kala ada orang yang Allah kasih rezeki, tapi dia pakai motor yang udah mogok-mogokan. Ya. Ini pelit kepada dirinya sendiri. Mobilnya udah sering pakai bensin campur, ya, campur dorong kadang-kala. Dan dia punya fulus sebenarnya untuk ganti mobil. Tapi dia nggak mau ganti. Karena cinta kepada harta sebenarnya. Jangan dipikir, oh dia orangnya kona. Enggak, bisa jadi itu karena cinta kepada harta. Kecuali nggak punya, dia punya sebenarnya. Maka bicara tentang berinfak ini, mengelola keuangan, tadi jangan berlebih-lebihan dan jangan pelit. Jangan mengikuti kemauan saja. Ada orang mau ini pokoknya beli, jangan. Lihat kepada kebutuhan. Dan jangan lupa sekali lagi hak orang lain yang ada di harta kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan orang ketika terkena musibah lalu mengatakan mungkin ini karena kurang sedekah. Kayaknya kurang tepat. Mungkin ini karena dosa. Jelas itu karena dosa. Dan dosanya bukan hanya urusan kurang sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, tapi kalau keburukan itu dari dirimu sendiri karena dosa-dosa. Jadi bukan bicara karena kurang sedekah, bisa jadi dosa yang lainnya. Bisa jadi memang tadi karena ada orang lain yang tidak dikeluarkan. Jadi dosa secara umum. Sehingga kalau mengatakan ketika kita umpamanya terkena musibah, kita mengatakan karena dosa kita, atau karena kita kurang sedekah. Kenapa kurang sedekah Ustaz? Kan ada hadis yang mengatakan as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan dari mati buruk, dari bencana-bencana, dari penyakit. Iya. Jadi yang pertama kita bicara ini karena dosa kita. Yang kedua, karena kita nanti mungkin kurang sedekah, memang kurang berbagi sama orang lain. Dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan hanya karena kurang sedekah, tapi juga karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Tatkala datang musibah menimpa kita, yang harus kita lakukan pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, kemudian ya tadi banyak-banyak sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, dan semoga sedekah kita itu yang pertama menyelamatkan kita tatkala kita melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Sedekah itu menyelamatkan dari api neraka sebelum menyelamatkan dari musibah di dunia ini. Maka niat tatkala bersedekah itu bukan menginginkan pahala dunia, tapi menginginkan pahala akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Itu jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalaupun berkaitan dengan doa agar kita terhindar dari tamak terhadap harta ya. Ada doanya Syaddad bin Aus yang Nabi SAW mengajarkan kepada Syaddad ya. Mungkin nanti bisa dicari ya. Doa itu Nabi mengatakan kepada Syaddad, "Ya Syaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang menimbun, mengumpulkan harta, mengumpulkan emas dan perak, engkau kumpulkan doa-doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzuka min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Kesungguhan dalam melaksanakan kebenaran. Jadi minta ditetapkan dan minta semangat. Karena ada orang ngerti tapi nggak semangat. Ini minta pemahaman yang benar dan ditetapkan di urusan itu, lalu minta semangat untuk mengerjakannya. Terus minta segala perkara yang mendatangkan rahmat Allah. Yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Minta agar kita mensyukuri nikmat Allah. Agar beribadah yang baik kepada Allah. Minta hati yang selamat. Qalban saliman. Selamat dari apa? Ya selamat dari kesyirikan. Selamat dari hasad, iri, dengki dengan segala penyakit hati, ambisi, tamak kepada dunia dan jabatan. Minta qalban saliman. Karena biasanya hati kita nggak selamat ketika melihat orang-orang pada hidup bermewah-mewahan. Kita nggak selamat hatinya. Maka minta keselamatan. Qalban saliman. Walisanan sadiqan. Minta lisan yang jujur. Karena gara-gara ambisi kepada harta, kepada jabatan, orang menghalalkan segala cara dan mudah berdusta biasanya. Kita minta walisanan sadiqan. Lalu minta segala kebaikan yang kau ketahui ya Allah. Dan aku berlindung dari segala keburukan yang kau ketahui. Dan aku memohon ampun dari segala dosa yang kau ketahui. Karena sungguh yang kau Allamul Ghuyub. Engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Itu mungkin doa yang perlu dibaca di akhir Jumat ini ya. Kita di akhir Jumat. Waktunya berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Mengangkat musibah yang menimpa bangsa kita, mengangkat bala, wabah, bencana, dan Allah menurunkan berkah, keimanan dan ketakwaan kepada masyarakat Indonesia dan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang baik, yang Allah mengampuninya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.